Shalom, selamat sore. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan, dengan saudara-saudaraku, bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, pada sore malam hari ini, kita sebelum memulai dengan perenungan firman Tuhan dan doa, saya mengajak kita sama-sama bermazmur untuk kemuliaan Tuhan. Kita bermazmur, ambil dari Mazmur 110 ayat 10. Mazmur 110 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur pasal 110 ayat 10. Baik kekasih Tuhan, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi kami semua yang mendengar, mengikuti kegiatan sore malam hari ini. Bapa, berikan kami hikmat marifat-Mu, supaya kami mampu untuk bisa mengikuti, kami bisa untuk melakukan. Bapa, hamba berdoa di saat penyampaian firman Tuhan ini, bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tapi kami mau Tuhan firman-Mu untuk mendidik kami, mengajar kami, memperbaiki kelakuan-kelakuan kami, dan membawa kami kepada kebenaran-Mu, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Berkati firman-Mu, berkati setiap pendengar. Allah Roh Kudus, Engkau berdaulat bagi kami semua. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan berkati. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, setiap tipu daya si jahat yang mencoba untuk mengintervensi pemberitaan firman, aku taklukkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau ambil alih dan Engkau berdaulat bagi kami. Kami siap belajar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Baik kekasih Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Wujud dari kasih yang sejati adalah perbuatan baik dan penghargaan terhadap sesama manusia. Wujud dari kasih yang sejati adalah perbuatan baik dan penghargaan terhadap sesama manusia. Kekasih Tuhan, kedua hal itulah yang antara lain membedakan antara kasih yang sejati dengan kasih yang semu, alias tidak sejati. Apabila kasih yang pura-pura hanyalah dalam bentuk kata-kata kosong yang tidak diwujudkan di dalam tindakan nyata, maka kasih yang sejati dibuktikan dalam perbuatan baik kepada orang lain. Apabila kasih yang semu tidak lahir dari hati yang menghargai orang lain, maka kasih sejati justru berjalan seiring dengan sikap memandang orang lain sebagai pribadi yang berharga, sama seperti dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan, ya,
Kasih yang sejati, sikap memandang orang lain sebagai pribadi yang berharga sama seperti dirinya sendiri. Kekasih Tuhan, wujud dari kasih yang sejati inilah yang harus diamalkan oleh para pengikut Kristus. Sebagaimana yang ditulis di dalam Roma pasal 12. Di situ dicatat nasihat Tuhan melalui Rasul Paulus agar umatnya tidak hidup di dalam kasih yang pura-pura. Untuk itu, antara lain ada dua hal yang perlu mereka lakukan. Yang pertama, mereka harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, mereka harus saling mendahului dalam memberi hormat. Harus saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak orang memberi hormat terlebih dulu dan baru kita balas memberi hormat. Itu merupakan sikap menghargai orang lain. Memang kasih sejati seperti itulah yang telah Allah lakukan terhadap kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kekasih Tuhan sangat jelas sekali. Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi seseorang, tentu saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Pengalaman hidup saya, kekasih Tuhan, seringkali kita sulit untuk melakukan perbuatan baik. Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya kita sendiri tidak memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Kita klise, kehidupan kita klise. Kita sering berbicara tentang kasih, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki kasih Kristus. Itu sesuatu yang menjadi problema dalam hidup kita, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau sore hari ini kita belajar untuk mengasihi sesama kita, maka kita mulai dari diri kita, saudaraku. Kita tidak bisa berharap orang lain, tapi mulai dari diri kita. Mulai dengan perbuatan, tindakan-tindakan kita. Sering terjadi kegagalan kita. Oke, saudaraku, kita sudah berbuat baik, sudah bagus, sangat baik. Tetapi sesuatu hal yang keliru. Waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menghargai orang tersebut, menghargai orang lain. Di dalam perbuatan baik kita harus menghargai mereka. Tetapi ini terbalik, saudara. Yang seringkali kita tuntut adalah waktu kita berbuat baik, kita minta dihargai. Bukannya kita berbuat baik, kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, tetapi kita berbuat baik dan kita minta dihargai. Dan ini sesuatu kegagalan. Saudaraku, saya sangat berharap sore hari ini kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saudara harus berjuang untuk memiliki kasih itu. Kalau saudara sudah bilang saudara terima kasih karunia, ingat, kasih karunia tidak bisa berhenti. Tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnasi, tetapi harus itu dikerjakan. Baru saudara bisa melihat kasih Kristus sungguh nyata dalam hidupmu. Saudara akan memberi dengan perbuatan-perbuatan baik dan saudara tidak berharap untuk orang menghormati, menghargai saudara. Tetapi saudara yang akan melakukan tindakan itu lebih dahulu. Saudara berbuat baik dan saudara menghargai setiap orang. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik, kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa bersama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada Bunda Rida Tarudatuk, ada Ibu Helena Aritonang, ya, ada Ibu Weli, Tamaela, maafkan saya agak kabur. Saudara Rusel Patipelohi, Ibu Feni Tera, Ibu Eni Parea. Baik, mari kita kasih Tuhan dan semua yang mengangkat jempol, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Engkau rela mengasihi manusia yang hina.
penuh dosa dan yang memberontak kepadamu, seperti diri kami. Maka di dalam kasih-Mu itu Engkau rela menggantikan hukuman yang seharusnya menimpa diri kami dengan mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Kami manusia yang lemah, tak berdaya, Engkau hargai dan jadikan kami berharga dengan kasih-Mu. Tuhan, ajarlah diri kami untuk hidup mengikuti teladan-Mu, yaitu tidak hidup mementingkan diri sendiri, namun mempedulikan kepentingan orang lain juga. Supaya dengan demikian kami dapat menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Kami menyerahkan waktu yang kami lalui sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengisi tidak dengan kesia-siaan, namun dengan pikiran, perbuatan, dan perkataan yang memuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami di sepanjang hari ini merupakan persembahan yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu kami memohon agar Engkau menuntun hidup kami dengan roh-Mu untuk berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sangat memerlukan tuntunan-Mu karena kami menyadari akan keterbatasan diri kami untuk membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam hidup kami. Sedangkan jalan-jalan-Mu membawa kepada kehidupan dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kami selaku pengikut Kristus, kami harus tunduk dan taat dengan semua contoh yang telah Engkau berikan kepada kami. Jikalau Engkau meminta supaya saat kami menerima kasih karunia-Mu, maka kasih karunia itu tidak boleh berhenti dalam diri kami. Dan kasih karunia yang kami terima kami harus buktikan lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Perbuatan-perbuatan yang ada di dalam kebenaran. Dan pada saat kami berbuat baik, berbuat kebenaran kepada siapapun, kami tidak punya hak untuk menuntut mereka harus membalas penghargaan kepada setiap kami. Itu yang seringkali membuat kami gagal. Ampuni kami Bapa. Hari ini kami belajar kembali. Saat kami berbuat baik, maka kami harus mengasihi mereka dengan setulus hati kami. Kami yang harus menghormati, kami yang harus menghargai mereka terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati setiap saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian pada sore hari ini, yang nama mereka telah hamba sebut. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka saat ini. Hamba mohon Tuhan berikan hati-Mu dalam hati mereka. Buat sesuatu yang baru bagi mereka Tuhan. Sehingga kasih agape, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bisa dibayar dengan apapun itu, menjadi bagian, menjadi milik hidup mereka. Sehingga mereka akan membagikan kasih itu juga kepada banyak orang. Sebab tanpa kasih-Mu Tuhan, sesungguhnya kami bohong. Sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sesungguhnya kami tidak bisa berbagi kasih yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Untuk sore malam hari ini, Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau membukakan rahasia-Mu untuk kami. Harus bisa menjadi pelaku firman dengan berbagi kasih. Tuhan, jaga pribadi-pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga-keluarga mereka. Tuhan lindungi istri, suami, anak-anak, bahkan orang tua mereka. Tuhan juga lindungi dan pelihara pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi hari ini Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan Engkau lebih besar dari pergumulan mereka. Oleh sebab itu kami patahkan, kami tolak keluar dari hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Ibu Ruslina Warfando,
Berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang baik, berikan hikmat, berikan kerelaan hati dan takut akan Tuhan dalam hidupnya juga. Supaya dia kuat menghadapi hidup dengan pertolongan Tuhan senantiasa. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua, hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore malam hari ini. Hamba tetap berdoa memberkati semua keluarga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Hamba berdoa Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi mereka. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami tahu kami harus berlaku yang benar, yang baik, tapi kami berontak, kami melawan Engkau Tuhan. Seringkali kami berjalan dengan logika kami. Seringkali kami bertindak dengan egois kami, dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Agar hidup kami menikmati janji-Mu, menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba ucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu bagi seluruh keluarga-keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamah doa. Tuhan, biar darah anak domba Allah itu mengalir, memenuhi, menyembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang jauh dari-Mu Tuhan, hamba mohon biarlah tangan kasih-Mu menjamah mereka, memeluk mereka, membawa mereka kembali ya Tuhan. Selamatkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Memberkati anak Via Olive Tuhan. Dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanannya, Tuhan berkati. Dan semua kami Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan bawa kami untuk taat dan setia. Kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba tetap berdoa terus untuk suami daripada Ibu Melan Makalo, Pak Ancu, Tuhan jamah dia. Biar kuasa darah anak domba Allah menjamah, mengalir, menyembuhkan dia, memulihkan dia, menguatkan dia kembali Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan lindungi anaknya Rapah. Berikan pertumbuhan yang baik, yang kuat, yang sehat selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan kepada kami semua. Hamba berdoa spesial untuk orang tua daripada Pak Agung Wibawa dan Ibu Diana Siska, Bapak Yono yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk beliau. Tuhan jamah orang tua ini. Biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah kepada beliau. Biarlah kekuatan Tuhan turun bagi beliau. Sehingga beliau boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucunya. Bahkan Tuhan berikan damai sejahtera sukacita pada hari-hari tuanya. Dia tetap taat, dia tetap semangat untuk mewartakan kasih-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Begitu juga dengan istrinya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah-limpah untuk keluarga ini. Dan biar keluarga ini boleh menjadi contoh, menjadi teladan di dalam tugas pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih menyerahkan Ibu Yosi. Tuhan juga jamah dengan pergumulannya. Apa yang diharapkan hari-hari ini, Tuhan campur tangan supaya semuanya bisa berhasil dengan baik. Pak Subiakto Suryana, Tuhan juga jamah di dalam pribadi, rumah tangga, keluarga. Tuhan berkati. Bahkan hamba juga berdoa untuk pergumulan daripada Ibu kekasih Mampo, Erna Mampo, terhadap anaknya Mikael Fernando Ratulangi yang sedang mengikuti tes taruna di Biak. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan turut campur tangan sehingga pergumulannya bisa teratasi dan dia boleh diterima dengan baik karena kasih Tuhan menyertainya.
Bapak terima kasih untuk semuanya ini. Hamba mengucap syukur Tuhan buat waktu sore hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkat-Mu turun untuk setiap umat-Mu sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kasih Tuhan, kita akan berjumpa pada besok sore. Dan saya mohon izin untuk besok sore karena kami jam 6 ada doa bersama di gereja. Oleh sebab itu saya minta waktu dimajukan pukul 17 jam 5 sore kita bertemu. Dan terima kasih untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Kembali saya ingatkan saudara-saudaraku, kita harus hidup dengan kebersihan untuk menghindar agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Bila saudara keluar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun, jaga jarak. Dan lebih daripada itu, saudara tetap harus percaya, Tuhan Yesus Kristus tetap pegang kendali bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.